Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizatur Rahman dari kelas Tadris Biologi 3A dengan NIM 2030106007. Di sini kita akan mempelajari ekologi tumbuhan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Rini Kurnia Fitri. Nah, di sini kita akan membahas kembali tentang hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan dengan materinya yaitu tumbuhan dan hewan. Yang A. Interaksi makhluk hidup. Interaksi penting bagi menentukan populasi di dalam suatu habitat. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad reknik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup. Misalnya, udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Dalam suatu lingkungan yang kompleks yang berisi berbagai macam organisme, aktivitas metabolisme suatu organisme akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Mikroorganisme seperti halnya organisme lain yang berada dalam lingkungan yang kompleks, senantiasa berhubungan baik dengan pengaruh faktor abiotik dan pengaruh faktor biotik. Dalam ekologi, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekompresor. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan-tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Sedikit sekali di alam ada suatu jenis mikroorganisme yang hidup secara individual. Hubungan mikroorganisme dapat terjadi baik dengan sesama mikroorganisme, dengan hewan, dan dengan tumbuhan. Hubungan ini membentuk suatu pola interaksi yang spesifik yang dikenal dengan simbiosis, di mana sim berarti bersama dan bios berarti hidup. Simbiosis adalah suatu istilah yang mencakup interaksi yang beraneka ragam di mana dua spesies, inang dan simbionnya, mempertahankan suatu persekutuan yang dekat. Interaksi antara mikroorganisme yang menempati suatu habitat yang sama akan memberikan pengaruh positif saling menguntungkan dan pengaruh negatif saling merugikan dan netral, tidak ada yang berpengaruh. Nah, kemudian B, interaksi antara tumbuhan dengan tumbuhan. Dalam ekosistem, terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta antar makhluk hidup itu sendiri. Pola interaksi tersebut dapat saling menguntungkan, merugikan satu pihak, tetapi pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dua pihak saling memperebutkan satu hal, serta pihak yang satu menghambat pihak lain. Hubungan tumbuhan dengan tumbuhan terdapat dalam bentuk kompetisi akan berbagai kebutuhan seperti substrat, tempat tumbuh atau ruang, serta faktor kimia dan fisika lingkungan lainnya. Adapun pola-pola interaksi tersebut ialah yang pertama simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi antara makhluk hidup berbeda jenis dalam satu tempat dan waktu tertentu yang hubungannya sangat erat. Simbiosis merupakan hubungan di mana dua jenis organisme itu tinggal atau hidup bersama-sama. Contoh dari simbiosis kita dapat menggambarkan bangsa lumut. Hubungan antara jamur dan ganggang hijau atau cyanobacteria mycorrhiza, hubungan jamur dan akar tumbuhan. 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya itu lichens merupakan simbiosis anemon laut dengan ikan badut. Dan contoh yang lain itu antara jamur dan ganggang, lebah dengan bunga, kumbang dengan bunga, kupu-kupu dengan bunga, lalat dengan bunga. Kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Misalnya, hubungan antara tanaman jeruk dengan benalu, bunga rafflesia dengan inangnya. Benalu merasa untung karena mendapatkan makanan dari tanaman jeruk, sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu.
Contoh lain yaitu tumbuhan tali putri dengan tanaman jeruk dan dengan benalu dengan tanaman beluntas. Dalam parasitisme, satu organisme parasit mendapatkan makanannya dari organisme lain atau inangnya. Meskipun biasanya kita menganggap bahwa parasit mengkonsumsi bagian-bagian inangnya. Pada beberapa kasus yang terjadi ketika burung organisme memanfaatkan perilaku organisme lain. Contoh paling terkenal adalah parasitisme penggeram atau disebut juga dengan brood parasitis yang terjadi ketika burung cowbird dan burung tekukur Eropa meletakkan telurnya dalam sarang spesies lain. Menurut Hedy, parasit memperoleh makanan dari inangnya dan dapat tetap tinggal di bagian dalam tubuh inangnya, sehingga disebut endoparasit atau parasit internal, atau tinggal di bagian luar tubuh inangnya, sehingga disebut dengan ektoparasit atau parasit eksternal. Di dalam asosiasi hidup parasit, organisme yang disebut parasit sesungguhnya tidak bermaksud membunuh inangnya. Meskipun demikian, lambat laun inang itu akan mati karena organisme parasit selalu memanfaatkan sumber pakan yang berasal dari tubuh inangnya. Setelah inangnya mati, parasit dapat juga ikut mati atau mencari dan menemukan inang yang baru. Yang ketiga, simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya bunga anggrek dengan pohon yang ditempatinya. Berbagai metabolit yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan belum banyak diketahui kegunaannya. Diduga pula bahwa tumbuhan-tumbuhan dapat menghasilkan zat-zat kimia yang dapat merangsang atau meracuni jenis tumbuhan lain ataupun meracuni jenis tanaman itu sendiri. Dalam hubungan sesama tumbuhan dimaksud ada beberapa kemungkinan akibatnya dan diduga disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Karena adanya kompetisi disebabkan kekurangan sumber energi atau sumber daya lainnya yang terbatas seperti sinar matahari, unsur hara, air. Kompetisi ini disebut juga dengan allelospoli. Kedua, tumbuhan tertentu apakah masih hidup maupun sudah mati menghasilkan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi tumbuhan lain yang tertentu pula. Senyawa kimia ini disebut juga dengan allelopati. Yang ketiga, adanya pengaruh-pengaruh baik terhadap faktor fisik maupun biologis lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jenis-jenis tumbuhan yang bertindak sebagai tuan rumah atau inang. Yang keempat, simbiosis protokooperasi merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda spesies. Protooperasi adalah asosiasi antara dua atau lebih spesies organisme yang berakibat keduanya saling beruntung, akan tetapi asosiasinya bukan merupakan keharusan. Yang kelima, simbiosis amensalisme merupakan interaksi di mana saat satu pihak dirugikan dan pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang keenam, simbiosis kompetisi, di mana kedua pihak saling merugikan, biasanya terjadi melalui kompetisi dalam memperebutkan makanan. Yang tujuh, simbiosis netralisme, di mana kedua pihak tidak saling diuntungkan maupun dirugikan. Yang pembahasan selanjutnya tentang allelopati, merupakan interaksi antar populasi. Bila populasi yang satu menghasilkan zat dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya, alang-alang yang mampu mengeluarkan allelopati sehingga menghalangi tumbuhan populasi lain. Khasiat alang-alang di alam dapat digolongkan dua bentuk allelopati, yaitu yang pertama allelopati yang sebenarnya. Allelopati merupakan pelepasan senyawa beracun dari tumbuhan ke lingkungan sekitarnya dalam bentuk senyawa asli yang dilepaskannya. Kemudian allelopati fungsional. Golongan allelopati ini adalah senyawa kimia yang dilepaskan, kemudian senyawa tersebut telah mengalami modifikasi oleh mikroba tanah. Allelopati diartikan sebagai pengaruh yang merugikan atau menghambat, merusak secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tumbuhan terhadap tumbuhan lain melalui produksi senyawa kimia yang dilepaskan dan dibebaskan dalam lingkungan hidup tumbuhan. Yang C, kompetisi, merupakan interaksi bersaing antara individu tumbuhan dengan individu tumbuhan lainnya dalam hal penggunaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan seperti nutrisi, air, cahaya.
Kemudian C. Interaksi tumbuhan dengan hewan. Interaksi yang dapat terjadi antara hewan dengan tumbuhan meliputi herbivora, insektivora, polinatora, serta koevolusi. 1. Herbivori. Herbivori merupakan pola interaksi antara hewan pemakan vegetasi dengan tumbuhan di mana interaksi yang paling sering terjadi adalah grazing dan browsing. Grazing adalah interaksi yang melibatkan hewan pemakan rumput-rumputan seperti sapi, kuda, kambing. Sedangkan browsing merupakan interaksi yang melibatkan hewan pemakan pucuk atau bagian tanaman lainnya. Browsing kerap kali terjadi misalnya antara jerapah atau gajah dengan tanaman Acacia aurisuriform masatau, biji tanaman yang dikonsumsi oleh burung. Pengaruh yang disebabkan oleh interaksi tersebut meliputi A. Bagi tumbuhan, yaitu kotoran hewan dapat membantu menyuburkan tanah sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak terhambat. Kemudian adanya hewan pemakan biji menjadi salah satu cara tumbuhan untuk menyebarkan bijinya, sehingga tumbuhan tersebut dapat memperbanyak keturunan di wilayah lain. Namun, biji suatu jenis tanaman yang terbawa oleh hewan bisa saja terjatuh atau ditempatkan pada lahan atau wilayah yang tidak kondusif, seperti laut atau rawa-rawa sehingga penyebaran biji tidak berhasil dan eksistensi tanaman tersebut berkurang. Kemudian hewan pemakan pucuk kerap kali merobohkan tumbuhan, terutama tumbuhan dengan habitus pohon. Perobohan tersebut dapat mengurangi dominansinya terhadap tumbuhan kecil atau semak. Yang kemudian bagi hewan, karena tumbuhan merupakan produsen primer, maka interaksi ini jelas menguntungkan hewan, terutama dalam hal pemenuhan nutrisi atau sumber makanan. Kemudian bagi sebagian besar hewan, tumbuhan menjadi habitat atau rumah serta tempat berlindung dari predator. Yang kedua, insektivori. Interaksi yang melibatkan jenis tumbuhan pemakan hewan yang dalam hal ini adalah serangga. Jenis tumbuhan ini biasanya terdapat pada wilayah yang kekurangan unsur nitrogen, sehingga untuk mendapatkan asupan unsur tersebut, jenis tumbuhan tersebut tertentu mengambil unsur nitrogen dari serangga. Selanjutnya, 3. Polinatori. Polinatori merupakan interaksi antara tumbuhan dengan hewan yang sebenarnya bersifat kebetulan karena sebenarnya suatu hewan pada tumbuhan, khususnya bunga, bertujuan untuk mencari makan. Karena itulah dalam proses tanaman berbunga dengan polinatorinya. Interaksi ini akan terbentuk jika tanaman berbunga dapat menyediakan apa yang dibutuhkan oleh polinator untuk kelangsungan hidupnya. Yang keempat, koevolusi. Koevolusi merupakan interaksi yang melibatkan adaptasi evolusioner yang bersifat resiproik dua spesies. Interaksi ini misalnya terjadi pada passion flower vine dengan larva kupu-kupu dari genus Heliconius. Yang D. Interaksi tumbuhan dengan fungi. Salah satu contoh interaksi tumbuhan yang bersifat biotik adalah dengan jamur. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan yang saling merugikan atau parasitisme karena menyebabkan pohon atau tanaman menjadi sakit, atau hubungan yang saling menguntungkan atau mutualisme, misalnya mikoriza. Istilah mikoriza diambil dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti fungi, atau mikes atau miko, dan akar riza. Istilah ini diusulkan pertama kali oleh Albert Bihar Frank pada tahun 1885 untuk menjelaskan bentuk simbiosis antara fungi dan akar tumbuhan. Yang A. Interaksi yang menguntungkan. Mikoriza merupakan hubungan simbiosis mutualisme yang terjadi antara fungi dengan akar tanaman. Fungi mendapatkan nutrien organik dari tanaman, sedangkan tanaman akan terlindungi dari tanaman patogen lain. Fungi mikoriza memproduksi substansi alelopati yang bersifat toksik yang akan menghambat pertumbuhan tanaman di sekitar tanaman tersebut, sehingga mengurangi kompetisi. Pada lingkungan yang basah, mikoriza dapat meningkatkan nutrisi khususnya ketersediaan fosfat. Sedangkan pada daerah yang kering, mikoriza membantu pengambilan air, peningkatan transpirasi ketika berasosiasi dengan akar tanaman. Jamur ini terus berkembang dan selama itu pula berfungsi membantu tanaman. Adanya mikoriza, resistensi akar terhadap gerakan air menurun, sehingga transfer air akan meningkat.
Mikoriza berperan juga sebagai bioprotektor terhadap patogen tanaman, bioremediator bagi tanah-tanah yang tercemar dan membantu pertumbuhan tanaman pada tanah yang tercemar. 1. Ektomikoriza. Ektomikoriza biasanya ditemukan di daerah yang beriklim sedang berasosiasi dengan tumbuhan tingkat tinggi dan beberapa semak. Ektomikoriza tumbuh pada sekitar akar tanaman yang akarnya berada tidak jauh dari permukaan tanah, terutama pada ujung akar. Selanjutnya terjadi penetrasi fungi dan mengganggu sebagian lamela tengah di antara sel korteks. Hal ini umumnya dijumpai pada jenis kayu cemara atau tanaman berdaun jarum. Yang kedua, endomikoriza. Endomikoriza merupakan fungi yang tidak dapat berkembang tanpa tumbuhan inang, dan biasanya fungi ini berasal dari kelompok Zygomycetes. Hubungan hifab fungi yang harus masuk ke sel pada akar tanaman, kemudian tumbuh dalam sel atau intraseluler dan membentuk gumpalan atau lilitan sehingga membentuk pembengkakan. Yang ketiga, extendomycorrhiza. Extendomycorrhiza merupakan bentuk intermediate antara ektomycorrhiza dan endomycorrhiza. Ciri-cirinya antara lain adanya selubung akar yang tipis dan adanya jaringan hartik hifa dapat menginfeksi dinding sel korteks dan sel-sel korteksnya. Yang B. Interaksi yang merugikan. Contoh interaksi tumbuhan dengan jamur yang merugikan. 1. Karat daun, yaitu dengan jamur Hemilea vastarix. Penyakit karat pada daun disebabkan oleh jamur. Tanaman budidaya yang paling sering diserang oleh jamur ini adalah tanaman kopi. Yang kedua, busuknya akar disebabkan oleh jamur Pythium sp. Yang ketiga, layu fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxyporum. Yang kemudian pembahasan kita itu tentang interaksi tumbuhan dengan bakteri. 1. Interaksi yang menguntungkan. Interaksi antara bakteri rhizobum dengan akar kacang-kacangan. Akarnya memiliki bintil-bintil berisi bakteri yang mampu menghambat nitrogen udara, sehingga nitrogen tanah yang telah diserap tanaman dapat diganti. Simbiosis antara tanaman dan bakteri saling menguntungkan untuk kedua pihak. Bakteri mendapatkan zat hara yang kaya energi dan tanaman inang, sedangkan tanaman inang mendapatkan senyawa nitrogen dari bakteri untuk melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya, rhizobium hanya dapat memfiksasi nitrogen atmosfer bila berada di dalam bintil akar dari mitra legumnya. Peranan rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman khususnya berkaitan dengan masalah ketersediaan nitrogen bagi tumbuhan inangnya. Selanjutnya, tumbuhan yang bersimbiosis dengan rhizobium banyak digunakan sebagai pupuk hijau seperti Crotalaria, Tephrosia, dan Indigofera. Selanjutnya, rhizobium di dalam tanah berperan dalam pengaturan siklus nitrogen, yaitu melakukan fiksasi nitrogen dan mengubahnya menjadi amonia. Yang kedua, interaksi yang merugikan. Adanya interaksi bakteri Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan penyakit darah pisang. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Disebut penyakit darah karena bila akar tinggal tanaman sakit dipotong, maka keluar cairan kental yang berwarna kemerahan dari bekas pembuluh. Selanjutnya, bakteri Erwinia keratophora yang menyebabkan penyakit layu pada tanaman, terutama di daerah subtropis dan tropis. Selanjutnya, pembahasan kita tentang F. Interaksi tumbuhan dengan virus. 1. Interaksi yang merugikan. Interaksi antara Chili Phenol mottle virus dengan tanaman cabai. Virus tumbuhan sebagian besar mempunyai materi genetik RNA. Caspidnya umumnya membentuk eksohedral atau silindrikal. Virus tumbuhan dapat berpindah melalui perantara serangga, fungi, nematoda, dan kontaminan dari mesin. Salah satu contoh virus yang inangnya tumbuh adalah CVMV atau disebut dengan Chili Phenol Mottle virus.
Selanjutnya, penyakit mozaik yang disebabkan oleh virus merupakan salah satu faktor pembatas penting dalam budidaya cabai. Terjadinya infeksi virus pada tanaman cabai dapat menurunkan pertumbuhan dan produksi tanaman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengendalikan virus yang menyerang tanaman, hal yang sangat penting dilakukan adalah mendiagnosis virus yang menyerang tanaman tersebut. Tanaman cabai seringkali terserang virus dengan menunjukkan gejala mozaik sehingga dapat menurunkan produksi buah cabai. Penyakit virus tersebut pada umumnya tersebar karena adanya faktor, misalnya Myzus persieae, Bemisia tabaci atau lalat putih, Thrips tabaci. Virus menginfeksi tanaman yang berkembang biak dalam jasad inang. Virus dapat bertahan bersifat infektif dalam beberapa tahun. Virus bersifat sangat stabil dan mudah ditularkan dari benih ke pembibitan pada saat pengelolaan tanaman secara mekanis. Misalnya, pada saat pemindahan bibit ke pertamanan. Selanjutnya, G. Interaksi tumbuhan dengan manusia. Manusia memperoleh makanan salah satunya dari tumbuhan. Dengan adanya tumbuhan, manusia dapat memenuhi kebutuhan makanannya. Hewan juga merupakan konsumen dari tumbuh-tumbuhan. Hewan-hewan juga dapat memanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Lingkungan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman dan organisme lain yang hidup di muka bumi. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang lingkungan tumbuh tanaman sangat dibutuhkan agar budidaya tanaman yang dilakukan dapat menghasilkan produksi yang optimum. Dalam agroekosistem, lingkungan tumbuh tanaman menjadi bahan pertimbangan dalam terancang bangun aktivitas budidaya yang akan dilakukan. Lingkungan akan mempengaruhi jenis tanaman yang sesuai untuk dibudidayakan pada kawasan, penjadwalan, dan teknik budidaya yang digunakan. Oleh karenanya, pengetahuan tentang lingkungan sangat penting, artinya bagi sektor pertanian. Interaksi tumbuhan dengan manusia adanya yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Tumbuhan itu banyak dimanfaatkan oleh manusia, misalnya saja manusia memanfaatkan tumbuhan untuk membuat perumahan, papan, sandang, dan pangan. Manusia untuk mendirikan sebuah rumah membutuhkan tiang. Tiang tersebut diambil dari tumbuhan. Jika tidak ada tumbuhan yang akan dijadikan sebagai tiang, maka rumah tersebut tidak akan bisa berdiri. Peralatan-peralatan manusia tersebut kebanyakan terbuat dari tumbuhan. Jika tidak ada peralatan tersebut, maka manusia tidak bisa bertahan hidup. Begitu penting tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi manusia itu sendiri tidak bisa menjaga dan melestarikan tumbuhan dengan baik. Akan tetapi manusia memakai tumbuhan dengan seenaknya saja. Misalnya, manusia menebang hutan secara sembarangan. Nah, sekian diskusi kita kali ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.